Nama menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, akhir-akhir ini santer diberitakan lantaran diduga memamerkan kekayaannya di tengah sekelumit permasalahan yang dihadapan bangsa Indonesia. Tak hanya warganet saja, bahkan mantan finalis Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta lainnya yakni Sania Hamdun ikut angkat bicara soal istri Kaisang Pangarep itu. Sania binti Mahir Hamdun, atau yang lebih dikenal dengan nama Sania Hamdun, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Erina Gudono lantaran merasa sakit hati sewaktu mereka berjuang dalam pemilihan Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2021-2022 lalu. Sania Hamdun bahkan merasa bersyukur karena rekan seperjuangannya itu kini dikuliti oleh para netizen yang membahas soal sifat-sifat buruknya. Sebab dulunya Sania Hamdun merasa telah dicurangi oleh ipar Gibran Raka Buming itu. Sania Hamdun juga tak segan menyinggung masalah lalunya dengan Erina Gudono yang diduga sudah mencoreng nama baiknya. Sayangnya, Sania Hamdun tidak menyebut secara rinci apa yang sebenarnya ia alami ketika itu. Yang jelas, Sania sempat mendapatkan hujatan dari para pigeon lovers karena tudingan tidak menerima kekalahan dalam konteks kecantikan itu. Seperti diketahui, Erina Gudono menyandang gelar sebagai Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2022, yang akhirnya membawanya pada tingkat nasional sebagai Putri Indonesia 2022. Sania Hamdun yang juga merupakan finalis kontes kecantikan itu mengaku tahu betul bagaimana sosok Erina Gudono karena mereka sempat mendapatkan pelatihan yang sama. Topik tentang Erina Gudono memang tengah viral di media sosial dan menjadi bahan gunjingan netizen beberapa waktu belakangan. Warganet menilai, sementara sentimen politik di Indonesia sedang memanas, Erina Gudono malah asik pamer momen menyenangkan berlibur di Amerika Serikat bersama suaminya. Wanita berusia 26 tahun itu juga kena semprot warganet karena saat masyarakat tengah berdemonstrasi terkait RUU Pilkada, dia malah memamerkan perjalanan mewahnya ke Amerika Serikat. Sebelumnya, Erina Gudono sempat mengunggah potret pesawat yang ia tunggangi menuju Amerika Serikat dengan memamerkan jendela berbentuk bulat yang diduga bukan pesawat komersil. Dari kejelian warganet, diduga mereka menggunakan private jet kelas Gulfstream, salah satu seri yang melayani perjalanan Indonesia ke Amerika Serikat bernomor G550. Dilihat dari laman Paramount Business Jets, tarif sewa private jet ini dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, seperti lama penerbangan, bandara yang digunakan, hingga jumlah penumpang. Rata-rata, tarif per jamnya itu mulai dari 8.000 US dollar atau setara dengan 123 jutaan rupiah. Sementara untuk perjalanan Indonesia ke Amerika itu bisa menempuh waktu 24 jam. Warganet pun geram bukan main, karena saat berada di Amerika Serikat, Erina Gudono juga sempat memamerkan makan roti seharga Rp400.000. Harga roti tersebut sontak disamakan dengan gaji guru honorer di berbagai daerah. Selama berada di California, Erina juga membeli perlengkapan bayi. Ia dijadwalkan bakal melahirkan pada September dan kemungkinan besar akan dilahirkan di Amerika Serikat. Salah satu barang bayi yang sempat Erina pamerkan adalah sebuah stroller berwarna coklat. Melansir dari akun Instagram @perempuanberkisah, stroller tersebut bukan tunggangan bayi biasa. Kereta bayi tersebut merupakan brand Mima Sari Max yang dibanderol dengan harga kurang lebih 30 juta rupiah. Kontroversi pamer kemewahan yang dipertontonkan Erina Gudono dan Kaisang Pangarep pun sampai menjadi perhatian media asing. Sebuah media dari Singapura, The Straits Times, bahkan membahas tentang gagalnya Kaisang untuk maju Pilkada 2024 mendatang. Selain membahas soal demo terkait RUU Pilkada, media tersebut juga menyoroti gaya hidup yang ditampilkan anak dan menantu Presiden Joko Widodo itu. Media tersebut menyebut perjalanan Kaisang dan Erina menggunakan jet pribadi tepat saat publik tengah melakukan demo. Selain itu, The Straits Times juga menyoroti roti hingga stroller puluhan juta yang dibeli Erina Gudono di Amerika Serikat. Polemik penggunaan jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo, Erina dan suaminya itu
masih menggelinding di sosial media. Kini warganet menyoroti adanya dugaan barang anak dan menantu Jokowi itu tidak dikenai bea cukai karena langsung dibawa ke mobil yang mereka kendarai. Bea cukai trending di X pada hari Senin 26 Agustus 2024. Hingga pukul 08.50, bea cukai telah mendapat 38,8 ribu cuitan yang mayoritas meminta institusi untuk mengusut barang-barang milik Erina dan Kaesang. Trending ini muncul diduga karena beredar video yang memergoki keduanya tak dikenai bea cukai atas barang yang dibeli atau dibawa. Dalam kolom komentar postingan di X dan Instagram, warganet menagih Dirjen Bea Cukai dan staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo untuk mengusut dugaan tersebut. Hiruk-pikuk itu juga terjadi di akun Instagram resmi Bea Cukai. Dalam unggahan @beacukairi tentang pelayanan kepabeanan di Bea Cukai Cirebon atas kedatangan pesawat dari Indian Air Force di Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati pada 3 hari silam. Tak hanya itu, netizen juga ramai-ramai ini mendesak University of Pennsylvania untuk mencabut beasiswa S2 Erina Gudono setelah kontroversi yang melibatkan dirinya mencuat di media sosial. Desakan itu dipicu oleh sikap Erina yang dinilai tidak mempunyai empati. University of Pennsylvania diminta untuk mempertimbangkan kembali keputusan penerimaan dan beasiswa menantu dari Presiden Joko Widodo tersebut. Hal ini mengingat latar belakang keluarga dan afiliasi politiknya yang dinilai kontroversial. Erina sendiri diketahui akan melanjutkan pendidikan di kota kelahirannya, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia merupakan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP. Kedua orang tua Erina adalah dosen. Ayahnya sendiri telah wafat bernama Profesor Dr. Muhammad Gudono dan ibunya Dr. Randa Sofiatun Gudono MSI. Ayahnya wafat pada 2016 di RSCM. Beliau merupakan guru besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Sementara itu, Erina juga memiliki pendidikan mentereng, mulai ketika masih duduk di bangku sekolah menengah. Saat itu, Erina bersekolah di SMP Negeri 5 Yogyakarta dan SMA Negeri 3 Yogyakarta. Lalu, ia melanjutkan studinya ke bangku kuliah S1 UGM dan S2 Columbia University Master of Public Administration. Dalam akun LinkedIn miliknya, Erina Gudono pernah dicatat menjadi Duta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yogyakarta untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dia juga pernah menjadi delegasi UGM untuk Harvard World Model United Nations di Montreal. Erina juga pernah melanjutkan studi non-degree di The Chinese University of Hong Kong. Sementara di dunia kerja, wanita kelahiran Desember 1996 itu juga punya karir mentereng. Seperti di awal karirnya sebagai Project at Payment System Policy Department di Bank Indonesia. Di sana ia menjabat sebagai Assistant Manager Apprenticeship. Berikutnya ia menempa pengalaman di JP Morgan, sebuah bank investasi internasional, sebagai Finance Analyst. Erina pernah disebut menjadi satu-satunya lulusan di angkatannya yang berhasil menduduki posisi penting di JP Morgan. Karirnya pun makin berkilau setelah didapuk sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia sejak April 2019 sampai 2020 di bulan Oktober. Tahun 2022, pada usia 25 tahun, Erina memenangkan kompetisi pemilihan daerah Putri Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta 2021 sampai 2022 yang digelar di Ballroom Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta Resort and Spa pada Selasa 14 Desember 2021. Dalam kontes tersebut, ia berhasil meraih kemenangan dengan unggul atas Sania binti Mahir Hamdun yang memperoleh posisi sebagai first runner-up. Atas kemenangannya sebagai Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2022, ia berhak mewakili Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di ajang tingkat nasional Putri Indonesia 2022 yang diselenggarakan pada 27 Mei 2022 di Jakarta Convention Center, Jakarta. Dalam kontes nasional tersebut, ia meraih posisi 11 besar dari total 45 wanita yang berasal dari seluruh perwakilan Provinsi Indonesia. Erina juga adalah delegasi Harvard World Model United Nations 2022.
Selain itu, ia menjuarai Business Project Competition di Tokyo, juara 1 National Business Plan Competition, dan juara 1 dalam Isaac Social Initiative Competition. Erina juga pernah mendapatkan beasiswa Most Social Spirited Scholar dalam kegiatan UGM FEB Award. Erina merupakan seorang polyglot yang lancar berbahasa Jawa, Indonesia, Inggris, Jepang, dan Prancis. Erina pun lancar menulis aksara Jawa. Erina diketahui berkegiatan di sekolah marginal Yogyakarta. Beberapa program sosial pernah dijalankannya, seperti paket ABC, kelas calistung, donasi buku, dan pelatihan kewirausahaan untuk para perempuan. Ia terlibat dalam aktivitas kerelawanan di organisasi Kisah Kasih untuk membantu UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Erina kemudian didaulat menjadi pengembang pendidikan di Biak, Papua.